Timnas U24 Indonesia harus menerima kenyataan tersingkir dari Asian Games 2022. Kepastian Timnas Indonesia gugur dari cabur sepak bola Asian Games 2022 setelah kalah dari Uzbekistan dengan skor 0-2 dalam babak 16 besar. Laga Timnas U24 Indonesia vs Uzbekistan dalam jadwal Asian Games 2022 bergulir di Stadion Sangcheng Sports Center pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Timnas Indonesia sejatinya mampu menahan imbang 0-0 Uzbekistan sampai laga berjalan 90 menit. Namun, Timnas Indonesia kecolongan pada babak tambahan waktu. Saat itu, Garuda Muda kejebolan 2 gol dari Uzbekistan via aksi Esanov Sherzod menit 92 dan 120. Laga ke extra time Timnas Indonesia memang bermain dengan 10 personel saat babak tambahan waktu setelah kehilangan Hugo Samir, yang menerima kartu merah pada menit ke-113. Dengan demikian, Timnas Indonesia mesti merelakan tiket babak perempat final Asian Games 2022 jatuh ke tangan Uzbekistan. Uzbekistan tampak mengurung pertahanan Timnas U24 Indonesia. Tim besutan Kapas Timur terlihat sangat mendominasi. Meski begitu, lini pertahanan Timnas Indonesia masih solid untuk menahan gempuran yang dilancarkan Uzbekistan sampai laga masuk ke menit ke-15. Uzbekistan lalu mendapatkan peluang melalui Husain Nurhaif seusai menerima umpan tarik dari Ruslan Jiyanov pada menit ke-29. Sayang bagi Uzbekistan, Husain Nurhaif tak bisa mengonversikannya menjadi gol. Tak berselang lama, Jasurbek Jalolidinov memberikan umpan terobosan kepada Ulukbek Hoshimov. Ulukbek Hoshimov lantas menggiring bola ke dalam kotak penalti Timnas Indonesia, sebelum melepaskan tembakan. Namun, bola hasil tendangan Ulukbek Hoshimov terlalu lemah sehingga dapat dengan mudah ditangkap kiper Indonesia, Hernando Ari Sutaryadi. Tidak ada gol tercipta. Kondisi itu membuat laga babak pertama antara Timnas Indonesia vs Uzbekistan berakhir imbang 0-0. Berlanjut ke babak kedua, Hernando Ari melakukan penyelamatan guna mencegah gawang Timnas Indonesia kebobolan pada menit ke-51. Saat itu, Hernando Ari menepis tendangan bebas yang dilepaskan pemain Uzbekistan, Jalolidinov. Selang beberapa menit, Uzbekistan terus berupaya membongkar pertahanan Indonesia. Mereka pun mendapatkan peluang via sepakan kaki kiri Hoshimov. Namun, upaya Ulukbek belum membuahkan hasil, setelah si kulit bulat melenceng tipis dari gawang Indonesia. Jalolidinov kembali mengancam. Ia menyundul bola ke gawang Timnas U24 Indonesia dari dalam kotak penalti pada menit ke-76. Meski begitu, bola tandukan Jalolidinov tak membuahkan hasil setelah melenceng dari gawang Timnas Indonesia. Indonesia dan Uzbekistan terus berupaya untuk memecah kebuntuan. Namun, tidak berhasil, sehingga laga berlanjut ke tambahan waktu. Masuk ke babak tambahan waktu, Uzbekistan mampu mencetak gol pembuka melalui Sherzod Esanov pada menit ke-92. Sherzod Esanov menyerangkan bola ke gawang Timnas Indonesia seusai menerima umpan sepak pojok Jalolidinov. Uzbekistan pun unggul 1-0. Timnas Indonesia sejatinya mampu mencetak gol melalui tandukan Ramadan Sananta pada menit ke-110. Namun, wasit, Al-Samari Mohamed, memutuskan untuk menganulir gol Ramadan Sananta karena sang striker telah terperangkap offside. Setelah itu, wasit Al-Samari Mohamed mengeluarkan Hugo Samir dari lapangan. Ini membuat Timnas Indonesia melanjutkan laga dengan 10 pemain. Uzbekistan berhasil menggandakan keunggulan melalui tendangan kaki kiri Esanov pada menit ke-120+1. Uzbekistan mampu mempertahankan keunggulan 2-0 atas Indonesia. Mereka pun berhak menyegel tiket ke perempat final Asian Games 2022. Uzbekistan baru saja mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor 2-0 pada hasil 16 besar Asian Games 2023, Kamis 28 September sore waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya mampu menahan Uzbekistan hingga waktu 90 menit. Buktinya pertahanan Timnas Indonesia berhasil menjaga gawang Hernando Ari dari kebobolan. Walhasil skor 0-0 menghiasi 90 menit pertandingan. Pada babak perpanjangan waktu, Timnas Indonesia mulai mudah ditembus pertahanannya. Tepatnya menit 92, Sherzod Esanov memecah kebuntuan untuk Uzbekistan.
Pada extra time babak kedua, timnas Indonesia sempat mengejutkan Uzbekistan. Berawal dari tendangan bebas yang diambil Rizky Ridho. Bola itu diarahkan kepada Ramadan Sananta dan berhasil disundul masuk ke gawang Uzbekistan. Namun pengadil lapangan menganulirnya karena ada unsur ofiside. Kemudian menit 113, Hugo Samir dikeluarkan karena dapat kartu merah. Hugo Samir kedapatan menyikut pemain lawan sehingga wasit mengeluarkannya dengan kartu merah. Petaka kembali menimpa timnas Indonesia saat kebobolan gol kedua menit 120. Shehzad Esanov kembali menyematkan namanya di papan skor. Brace gol Shehzad Esanov menutup perlawanan timnas Indonesia dengan kekalahan 2-0. Atas hasil ini, timnas Indonesia terhenti di babak 16 besar Asian Games 2023. Timnas U24 Indonesia tak bisa memberi servis terbaik kepada Ramadan Sananta, hanya barisan bek yang bekerja dengan baik melawan Uzbekistan. Ramadan Sananta kesepian di lini depan saat Timnas U24 Indonesia susah payah meladeni tim kuat Uzbekistan. Indonesia mampu menahan Uzbekistan tanpa gol hingga waktu normal 90 menit pada laga 16 besar Asian Games 2022, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023, sore. Sepanjang pertandingan, Garuda Muda tak pernah melepaskan tembakan ke gawang, biarpun sudah diperkuat Ramadan Sananta. Sebagai konteks, Indra Syafri mengalami krisis pemain di lini depan sepanjang fase grup. Hanya ada Egy Maulana Fikri, Ramai Rumakik, dan Titan Agung sebagai opsi senior, dan Hugo Samir yang masih mentah 18 tahun. Akibatnya, Indonesia praktis impoten saat melawan Taiwan dan Korea Utara, dua partai yang berkesudahan kekalahan 0-1. PSSI bergerak cepat membantu Indra Syafri dengan memanggil kembali Ramadan Sananta sebelum laga 16 besar, setelah ditahan Persis Solo sebelum turnamen. Sananta akhirnya menghiasi lini depan Indonesia dalam line-up melawan Uzbekistan, dalam formasi 4-3-3 diapit Egy dan Ramai. Penyerang dengan koleksi 16 gol di Liga 1-2 musim terakhir itu, segera menunjukkan dirinya kapabel memimpin lini serang Garuda. Fans Merah Putih dapat menyaksikan ia merupakan upgrade ketimbang Titan Agung, yang selalu diganti pada turun minum dalam dua laga pertama. Sananta sempat menemukan ruang di belakang garis, dengan mengejar umpan Ramai, yang akhirnya berujung sepak pojok. Beberapa menit berselang, ia kembali mendapatkan bola di tepi kotak penalti, lalu melepas cutback yang dibuang bek Uzbekistan sebelum mencapai Ramai. Ia juga sempat mendapat kartu kuning saat adu argumen dengan pemain lawan. Memang bukan kontribusi positif, tetapi menunjukkan ia bisa menjadi lawan setara bagi musuh. Pada awal babak kedua, Sananta juga menunjukkan ia nyaman menerima bola saat memunggungi gawang, dengan mengontrol dan berbalik badan sembari mempertahankan bola. Dalam momen-momen kecil Sananta bertindak benar saat menyentuh bola, rekannya tak mampu mengimbangi levelnya. Dua pemain yang menyejajari Sananta, Egy dan Ramai, bisa dikatakan bermain buruk dan tak berkontribusi dalam penyerangan. Egy, biarpun sudah berusia 23 tahun dan membawa pengalaman Eropa, berkali-kali kehilangan bola dan tak bisa melindunginya saat mendribel. Adapun Ramai juga berulang mengambil keputusan keliru saat mengirim umpan, termasuk beberapa kali umpan terlalu lemah. Andai Sananta dikelilingi rekan lebih kompeten di lini depan, Indonesia boleh jadi akan lebih sering mengancam Uzbekistan. Laga berakhir dengan kekalahan 0-2 setelah Uzbekistan mencetak gol pada perpanjangan waktu. Pelatih Indra Syafri menyampaikan permohonan maafnya usai timnas U24 Indonesia terhenti di 16 besar Asian Games 2022. Pada 16 besar Asian Games 2022, timnas U24 Indonesia kalah 2-0 dari Uzbekistan di Stadion Sangcheng Sports Center Stadium, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Jalannya permainan, laga harus dilanjutkan ke babak extra time lantaran skor hanya berakhir 0-0 hingga waktu normal.
Memasuki menit kedua di babak perpanjangan waktu, Uzbekistan membuka keunggulan 1-0 lewat gol yang diciptakan Shehzod Esanov. Memanfaatkan skema tendangan penjuru, Shehzod Esanov sukses memperdaya Hernando Ari. Pada menit ke-120, Shehzod Esanov mencetak brace yang menutup kemenangan 2-0 Uzbekistan atas timnas U24 Indonesia. Dikatakan Indra Syafri, Rizky Ridho dan kawan-kawan sejatinya sudah berjuang semaksimal mungkin untuk bisa mengatasi perlawanan Uzbekistan. Dan juga mohon maaf kepada semua masyarakat Indonesia, ucap Indra Syafri seusai pertandingan. Kami sebenarnya semua pemain tadi sudah bertekad untuk bisa memberikan lebih dari pencapaian Asian Games yang lalu, kata Indra Syafri. Sebelumnya, Garuda Muda selalu terhenti di 16 besar pada 2 edisi terakhir Asian Games, yakni Asian Games 2014 Incheon, Korea Selatan dan Asian Games 2018 Indonesia. Di Asian Games 2014, takluk 1-4 dari Korea Utara. Sementara di Asian Games 2018, Garuda Muda dikalahkan Uni Emirat Arab, UEA, dalam drama adu penalti. Di mana, Asian Games yang lalu kami juga masuk ke dalam 16 besar, tutur Indra Syafri. Dan kami ingin sekali semua pemain tadi fokus untuk bisa melangkah ke babak 8 besar menjadi pencapaian yang lebih baik dari sebelumnya, kata mantan pelatih timnas U19 Indonesia itu. Kendati begitu, dia tetap mengapresiasi kinerja anak asuhnya. Tetapi, anak-anak sudah berjuang maksimal, ujar Indra Syafri. Dan kami tidak bisa melakukan itu, ujarnya. Timnas U24 Indonesia mengamankan tiket ke-16 besar Asian Games 2022 lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Saat di grup F, Timnas U24 Indonesia mencatatkan 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Menang 2-0 atas Kirgistan, kemudian takluk 1-0 dari Taiwan dan 1-0 kontra Korea Utara. Nasib Timnas U24 Indonesia berakhir, Indra Syafri punya tugas baru. Indra Syafri menjelaskan bahwa Timnas U24 Indonesia tak memiliki program lanjutan usai tersingkir di Asian Games 2022. Sebagai informasi, perjuangan Timnas U24 Indonesia terhenti di babak 16 besar Asian Games 2022. Skuad Garuda Muda tumbang dari Uzbekistan dengan skor 0-2. Meski begitu, Uzbekistan tak meraih kemenangan dengan mudah pada laga yang terlaksana di Sangcheng Sports Center Stadium, China, pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Tim asuhan Indra Syafri sempat menyulitkan Uzbekistan pada waktu normal. Uzbekistan baru berhasil memecah kebuntuan pada perpanjangan waktu. Setelah laga, Indra Syafri mengakui keunggulan Uzbekistan. Menurutnya, tim lawan memang tampil lebih baik. Indra Syafri kemudian mendoakan Uzbekistan bisa meraih hasil baik pada laga-laga selanjutnya. Sebagai informasi, Uzbekistan bakal bertemu Arab Saudi pada babak 8 besar Asian Games 2022. Saya mengucapkan selamat untuk Uzbekistan karena berhasil melaju ke babak selanjutnya. Kita tahu Uzbekistan tim yang baik, bagus. Mudah-mudahan Uzbekistan bisa melangkah jauh, kata Indra Syafri. Indra Syafri juga menjelaskan bahwa Timnas U24 Indonesia kini tak memiliki program lanjutan. Hal ini sekaligus membuat tugas Indra Syafri bersama Timnas U24 Indonesia sudah berakhir. Pelatih berusia 60 tahun itu lalu mengaku memiliki tugas baru. Tugas tersebut yakni menangani Timnas U20 Indonesia. Ini multi-event, jadi tidak ada kelanjutan dari tim ini. Jadi setelah ini kita tunggu Asian Games, kita tunggu 4 tahun ke depan. Setelah ini ada tugas khusus ke saya, yakni menangani Timnas U20 menuju Piala Dunia U20 2025. Jadi tidak ada hubungan tim Asian Games ini akan berlatih terus, tidak ada. Ini ajang multi-event yang berhenti di sini dan setelah itu tunggu 4 tahun yang akan datang karena ada lagi Asian Games, tuturnya.